Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan lagi studi kita kristalisasi. Masih di kitab 2 Raja-Raja. Kali ini kita ambil tema pengaturan Tuhan. Ya, apa ini maksudnya? Ini kita ambil dari cerita mengenai raja, judulnya dari Ela ini. Perikop ini dibilang raja menolong perempuan Sunem. Kita tahu perempuan Sunem itu di zaman Elisa yang dia memberikan tempat, ya, Tuhan membuat mujizat, dia punya anak tapi mati, hidup lagi. Dan ini ceritanya Elisa sebelumnya udah bicara kepada perempuannya, anaknya dihidupkan kembali, pasal 8 ini ya. Disuruh berkemaslah, pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Jadi perempuan Sunem ini dengan keluarganya dia berangkat ke suatu tempat, ya. Ini dikatakan di sini ke Filistin kalau tidak salah ya. Ia menetap di Filistin 7 tahun lamanya, ya. Kemudian setelah lewat itu dia pulang kembali dan ternyata rumahnya dan ladangnya itu dirampas lah ya, seperti itu ya, karena dia terus mengadukan kepada raja, ya, raja Israel ya. Nah kebetulan, ini sekarang ya, saya mau bilang bukan kebetulan, itu sudah diatur Tuhan semuanya ya, diatur, pengaturan Tuhan sedemikian tepat pada saat itu Gehasi bujangnya Elisa sedang ditanya sama raja, coba dulu kamu ceritakan dulu semua perbuatan-perbuatan besar yang Elisa lakukan. Nah, ini si Gehasi ini cerita, ada seorang anak dari perempuan Sunem itu yang dibangkitkan oleh Elisa. Kita tahu ceritanya itu kan. Pas si Gehasi ngomong begitu, datang ini perempuan Sunem ini di depan raja. Datang, dia mengadukan halnya ya, tentang ladang dan rumahnya pada raja. Ini sepertinya dirampas ini rumah dan ladangnya. Langsung Gehasi bilang, ya raja, inilah perempuan dan ini anaknya yang dihidupkan oleh Elisa. Jadi ada pengaturan Tuhan mengenai raja, mengenai bujang Gehasi dan perempuan Sunem. Didatangkan itu pas begitu ya, sehingga ketika akhirnya raja tanya-tanya lah tentang perempuan Sunem ini, bagaimana, apa betul itu sebagainya. Banyaklah, akhirnya bersaksi lah si perempuan Sunem ini, bagaimana dia tadinya tidak punya anak, suaminya udah tua, terus Elisa bernubuat dia punya anak tapi anaknya mati, boleh hidup lagi. Nah karena begitu akhirnya raja bilang, menugaskan seorang pegawai istana, ayat 6, menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Karena Sunem itu ada di daerah Isakar kalau nggak salah, itu daerah Israel. Nah, dari cerita ini ada suatu kebenaran yang mendasar tapi sangat penting untuk kehidupan rohani kita. Kalau kita mau, jadi judulnya saya beri judul ini pengaturan Tuhan, ya. Tuhan mengatur sedemikian sehingga raja Gehasi dan perempuan Sunem ini ketemu, ya. Perempuan Sunem yang sedang masalah karena rumah dan ladangnya dirampas, dan karena pengaturan Tuhan pertemuan itu akhirnya selesailah masalahnya si perempuan ini, ya. Nah, mari kita melihat, mengaplikasikan dulu. Kita harus, tapi sebelum kita memahami pengertian pengaturan Tuhan itu, ya, kita harus belajar dulu beberapa hal yang karena dalam kekristenan sudah salah tapi dianggap benar karena sudah diajarkan di seluruh dunia. Bahkan nanti saya menyinggung lagi ini buku ini Berkhof ini ya, sistematik teologi ini, karena ini sangat dipakai di seluruh dunia, terjemahkan ke bahasa Indonesia sudah. Di STT ini standar ini buku ini aliran reform ya, Injil. Coba dulu ya. Ada beberapa hal yang harus kita pahami sebelum kita mengenal pengaturan Tuhan dan karenanya kita mengucap syukur dalam hidup ini.
mengucap syukur dalam segala hal. Ya, bukan dalam satu dua hal, ya. Tapi dalam segala hal, karena semuanya itu diatur oleh Tuhan, ya. Tapi tunggu dulu ya sebentar, karena ini ada pengertiannya. Pertama, kita harus mengerti tentang apa itu penciptaan. Yang kedua, kita harus mengerti perbuatan Tuhan. Karena dalam kekristenan itu, dalam kekristenan mengenai penciptaan itu creatio ex nihilo. Itu nanti saya singgung di sini nih. Dan saya lihat Alkitab tidak bicara begitu. Kedua, mengenai perbuatan Tuhan. Dalam kekristenan, ya, selalu bilang Tuhan selalu buat baik. Nanti iblis yang mau jahat, ya. Jadi kayak ada dua Tuhan, dualisme. Ada dua sumber kekuatan, yang satu berbuat baik, kekuatan baik. Ini dari Tuhan, Tuhan Yesus. Ada satu lagi, Tuhan juga, ya. Karena ini kekuatannya kayaknya bertarung ini, kayak sama kuat. Iblis, ini dia apanya? Sehingga hidup ini kayak jadi tidak ada kepastian lah. Ya bagaimana? Apalagi ada ajaran kehendak bebas. Nanti saya singgung juga itu. Mengatakan bahwa iblis itu tadinya itu malaikat bagus itu. Namanya Lucifer katanya, bintang fajar. Nah, terus berontak karena kehendak bebasnya ingin menyamai dengan Tuhan. Ikutilah Yesaya 14, Yesaya 28. Akhirnya bahkan ada cerita lagi dia menyeret sepertiga malaikat. Jadi hidup ini kayak ini, siapa yang ngatur kehidupan ini? Ya, siapa yang mengatur alam semesta ini? Jadinya kalau begini, ya kalau ada kehendak bebas, kadang-kadang tiba-tiba nanti di surga ada lagi tambah lagi pemberontakan, bagaimana? Yang ini belum beres, yang itu kacau jadinya, ya. Nah, konsep dualisme itu ya, yang tadi kayak ada dua kekuatan yang bertarung gitu. Nah, mari kita melihat dulu, mulai dulu dengan penciptaan, ya. Supaya jelas dulu bahwa hanya satu penguasa tunggal atau Tuhan, atau istilah Yunani kurios, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mengatur, bahkan menopang alam semesta dengan firman. Yesus adalah firman yang hidup. Oke, kita mulai dulu dengan ini, creatio ex nihilo. Ini saya kutip lagi nih, karena ini creatio ex nihilo itu artinya penciptaan itu berasal dari tidak ada menjadi ada. Padahal hukum alam pun sudah membuktikan bahwa tidak mungkin ada sesuatu berasal dari tidak ada. Nggak ada. Nggak ada itu. Ini udah pelanggaran terhadap hukum alam, juga pelanggaran terhadap firman Tuhan. Itu saya buktikan. Tapi saya ambil dulu, saya kutip dulu ini. Karena ini buku ini saya komentarin terus ini buku ini. Karena ya namanya udah jadi ajaran, udah kita yang ngajar nih ini orang Inggris ini, profesor. Nah, jadi susah kan dianggap percaya, kan dalam Kristen kan gitu. Kalau udah ada gelarnya PhD atau doktor teologi atau apa, dianggap benar kalau ngomong. Atau kalau udah diajarkin seluruh dunia dan seluruh dunia udah percaya begitu, terus sudah anggap benar. Jadi susah ya. Coba dulu saya lihat di halaman berapa nih? 126. Ini dia berbicara tentang doktrin penciptaan, ya. Memang banyak beberapa bapak-bapak gereja menerima doktrin ini. Tapi yang paling kuat mendukung ini adalah Agustinus, ya, yang dari Hippo itu. Dialah yang sangat kuat membela doktrin creatio ex nihilo, ya. Dan ini doktrin ini yang bahwa Tuhan menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, sudah dianggap benar, ya. Mari saya buktikan dulu dari Alkitab bahwa itu nggak betul, ya. Kalau hukum alam udah jelas, ya. Saya tanya deh sama ilmuwan, ada nggak sesuatu terjadi dari tidak ada menjadi ada? Itu udah tahu mereka. Kayak hukum energi katanya ini ya, saya singgung sedikit, energi itu udah ada, hanya bisa dirubah aja. Nggak mungkin diciptakan energi itu, ya. Coba dulu ya. Biasanya orang Kristen mengambil dua kitab, dua bagian ya, untuk membuktikan creatio ex nihilo itu. Roma pasal 4 ya, ayat yang ke-17. Ini saya pakai LAI ya. Dikatakan di sini, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa ya. Dan katanya dikatakan Allah ya, Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.
Ini itu begitu terjemahan LAI. Padahal menjadikan ini berasal dari istilah Yunani kaleo. Kaleo muncul kalau nggak salah 128 kali kalau saya nggak salah ingat ya dalam Perjanjian Baru. Tidak pernah diciptakan, tidak pernah diterjemahkan menciptakan, karena kaleo memang istilahnya memanggil. Kayak apa, gereja eklesia dari kata dengan kaleo dipanggil keluar. Jadi kaleo itu bukan mencipta tapi memanggil. Jadi di sini Abraham percaya bahwa Tuhan yang tadinya seperti memanggil gunung. Dari sini tadinya tidak ada gunung, dipanggil oleh Tuhan menjadi ada gunung itu. Artinya Abraham sedang mempercayai, konteksnya ya, sedang sangat mempercayai kemahakuasaan Tuhan. Ya, sehingga dia yakin ya janji Tuhan digenapi. Gitu loh, ya. Ini konteksnya. Bukan soal penciptaan. Tapi jangan kutip-kutip ayat di luar konteks, juga jangan kutip-kutip terjemahan-terjemahan, harus cek. Ini benarkah ini menjadikan seperti itu, artinya menciptakan? Bukan, artinya kali itu memanggil. Oke, yang benar kalau gitu apa? Nah ini di Ibrani 11 ayat 3. Ya. Inilah yang baru bicara penciptaan. Coba lihat ya Ibrani 11 ya ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan, nanti kita lihat dulu istilah Yunaninya, dijadikan oleh firman Allah, nih ya, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi alam semesta yang kita lihat ini, ya, ini luar biasa alam semesta ini ya. Kalau teleskop Hubble itu sudah bisa mengukur, bukan dari ujung-ujung, hanya mampu teleskop itu mengukurnya ini panjangnya alam semesta ini 78 miliar tahun cahaya. Itu jarak ya. Kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Begitu 300.000 kilometer. Kalau kita satu ke Medan itu 1.000 kilo misalnya, itu 300 kali lebih jauh daripada itu kecepatan 1 detik ya. Kalau ada pesawat 300 kali lebih jauh dari Medan itu jalannya cahaya itu. Hitung aja dari detik jadikan ke menit, dari menit ke jam ya, jam, hari, baru tahun, bulan ya, minggu, tahun, udah dikali lagi 78 miliar. Nah itulah jaraknya. Jadi alam semesta ini tidak mungkin, dan itu ada juga yang bermain semakin luas, yang nggak jelas lah pendeknya. Di ujung-ujungnya alam semesta belum ada yang tahu. Nah itu diciptakan, ini dijadikan ini ya, istilahnya mari kita lihat. Alam semesta yang ada kita lihat ini terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang tidak dapat kita lihat itu Elohim, Tuhan yang nggak bisa kita lihat ini menciptakan alam semesta yang terlihat ini, ya. Istilahnya itu, istilah Yunani dijadikan itu adalah katartiso, artinya membuat, ya, atau istilahnya bring into its proper condition. Bisa juga kayak semacam srup, dibuat begitu dan rapi, membuatlah, menciptalah. Ini memang konteksnya begitu, ya. Jadi alam semesta ini penciptaan itu adalah dari yang tidak terlihat, yaitu Elohim, menjadi terlihat. Jadi seolah-olah bahan dasar ciptaan itu adalah Elohim sendiri, bahan dasarnya seolah-olah. Ini bukan paham panteisme. Kalau panteisme itu artinya ajaran semua tuh Elohim, semua Tuhan. Tidak ada dibedakan dengan jelas mana pencipta, mana ciptaan. Kalau ini jelas, kita membedakan dengan tegas antara pencipta dan ciptaan. Cuma ciptaan ini berasal dari Dia. Makanya Roma 11 bilang segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Segala sesuatu berasal dari Tuhan, dari Elohim ini yang tidak terlihat. Ya, segala sesuatu berasal dari sini, termasuk iblis itu diciptakan juga. Saya udah baca di tempat lain, saya mungkin nggak usah bahas itu. Ya, segala sesuatu berasal dari Dia dan bergeraknya oleh Dia. Ya, dan untuk kemuliaan Dia, kepada Dia. Coba dulu dia lihat kisah para rasul ini.
Ya Paulus bilang kepada orang yang tidak percaya itu waktu itu sedang penginjilan itu Paulus. Ya, mudah-mudahan saya ketemu nih, saya belum tandain ini ayatnya. Di Athena itu Paulus sedang apa tuh khotbah ya, pasal 17 Kisah Para Rasul ini. Dia bilang di sini ya, punja gambut, sebab di dalam Dia, ayat 28 ya, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh punja gambut, kita ini keturunan Elohim juga. Artinya berasal dari Elohim. Jadi Elohim itu, jadi alam semesta ini ada di dalam Elohim, bukan Elohim ada dalam alam semesta. Jadi kan kadang-kadang kita punya konsep surga itu suatu tempat, lokasi geografis tertentu di alam semesta ini. Tadi mana itu? Ya, padahal bukan begitu. Alam semesta yang besarnya tadi saya bilang 78 miliar tahun jaya itu ada di dalam Elohim, bukan Elohim di dalam itu. Jadi Elohim itu lebih besar daripada ciptaan, bahkan dia lebih besar dari surga. Karena Elohim itu menciptakan dimensi surgawi, dimensi alam semesta, orang ilmuwan bilang ruang dan waktu, dan dimensi di bawah bumi. Wahyu pasal 5 itu bilang itu. Jadi jadi penciptaan itu berasal dari Elohim. Dari Dia. Ciptaan itu bisa bergerak, bisa hidup, bisa dikatakan ada, itu karena di dalam Dia. Dialah yang menjadi penyebab utama segala sesuatu. Dialah yang menyebabkan segala sesuatu ada. Dari Dia bahan dasarnya Elohim itu. Dan Elohim sendiri diam di dalam kekekalan. Itu makanya kita bilang tak ada seorang pun yang bisa melihat Dia. Karena dimensinya beda dengan dimensi ini. Kemudian dikatakan juga Dia diam dalam terang yang tak terhampiri. Artinya Dia dalam dimensi yang kekal. Dimensi kekal itu dimensi Elohim sendiri menciptakan tiga dimensi. Surgawi, ruang dan waktu, dan bawah bumi. Jadi penciptaan bukan berasal dari tidak ada, tapi berasal dari Dia yang tidak kelihatan itu. Itu sebabnya semua ciptaan tetap di dalam Dia. Itu sebabnya Alkitab bilang tak ada burung jatuh di luar kehendak Dia, karena segalanya di dalam Dia. Dialah yang kontrol segala sesuatu. Pergerakan apapun, sekecil apapun, itu Dialah kontrolnya. Jadi ada satu Tuhan aja, jangan dua, jangan dualisme begitu, jadi bingung. Nggak ada kehendak bebas, semuanya gerakan di sini, ini sumbernya. Nah, kemudian ada lagi doktrin berikut. Yang jahat dari setan, yang baik dari Tuhan. Ini umumnya dipegang oleh orang-orang karismatik yang begini. Ya, saya mau jelasin dulu, ya, bahwa yang jahat pun dalam arti malapetaka, setan itu pun berasal dari Tuhan juga, ya. Dialah yang menciptakannya. Coba kita baca dulu ayat ya. Atau kalau sempat saya bicara juga tentang penciptaan iblis ini ya. Supaya kita hanya mempunyai satu Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan yang satu itu yang mengatur segala alam semesta, termasuk rambut kita pun terhitung, burung jatuh pun tidak ada yang di luar kehendak Dia. Artinya pengaturan Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Tidak ada gerakan 1 inci atau tanpa Dia yang menggerakkannya itu, ya. Barulah kita bisa mengucap syukur pengaturan Tuhan. Itu nanti kita akan kembali lagi kepada ini. Gehazi itu ngomong itu diatur Tuhan. Perempuan Sunam itu datang kepada raja pada waktu Tuhan. Tuhan sendiri itu, raja itu juga bertanya juga karena Tuhan. Jadi semuanya diatur oleh Tuhan gitu. Untuk kemuliaan Dia. Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Gitu. Jadi kita punya Tuhan yang, wah, kalau kita punya Tuhan, kita yakin ya Tuhan seperti ini, aman hidup kita bisa mengucap syukur dan segala sesuatu. Kita lihat dulu Ayub dulu sebentar. Karena banyak orang Kristen pokoknya yang jahat itu dari iblis ya. Makanya Tuhan yang baik-baik dah ya. Kalau ada yang jahat langsung tengking. Kalau orang karismatik itu langsung tengking itu. Dalam nama Yesus, setan, penyakit apa semuanya, kemiskinan apa, masalah, problem ekonomi apa, tengking dalam nama Yesus. Nanti Tuhan bilang, lu jangan tengking saya dong, saya kok yang ngatur itu semua. Kok saya yang orang emang kalau udah panik itu kayak murid-murid itu di tengah danau itu, dia nggak bisa lagi bedain mana Tuhan mana hantu.
Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, itu murid-muridnya wah hantu. Ya memang kalau hantuan bisa jadi Tuhan juga. Jadi bingung dia. Memang kalau orang udah panik gitu. Tapi kalau Alkitab bilang, itu ada diperhatikan ya. Yesaya 45, ini saya pakai ILT. Yesaya 45 ayat yang ke-6 dan 7. Bagian bawahnya dibaca ya. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan, yang membuat kemujuran dan menciptakan kemalangan. Aku Yahweh yang melakukan semuanya ini. Nah, itu ya. Udah ngerti dah? Mau terang, mau gelap, mau mujur, mau malang, itu berasal dari Yahweh. Nggak peduli orang lain mau ngomong apa. Pokoknya kita harus Alkitab aja dulu ya. Ya, berikut Amos ya, pasal 3 ayat 6 ya. Jika terjadi, ini saya baca ya bagian bawahnya aja. Jika terjadi bencana dalam sebuah kota, bencana itu bisa jadi gempa bumi lah, entah apalah, pokoknya bencana lah, banjir lah atau apalah. Walaupun ingat, jangan juga nanti dibilang Tuhan yang bikin banjir, dalam arti dia harus berdosa. Tunggu dulu ya, baca dulu ini. Jika terjadi bencana dalam sebuah kota, apakah bukan Yahweh juga yang telah melakukannya? Kalau ada bencana dalam suatu kota, itu Yahweh yang melakukannya. Tapi Tuhan punya alat, itulah namanya iblis. Jadi Elohim yang adalah kasih ya, coba saya masih sempat nggak? Elohim yang adalah kasih itu, kalau Newton ini saya jelasnya dengan ini ya. Newton itu pernah membuat percobaan yang namanya spektrum ya. Sinar putih pelangi, sinar putih matahari pakai prisma ternyata menyebar ya. Dari mulai Mejiku Hibinio, kalau saya ngapalnya, merah, jingga, kuning, Mejiku Hibinio pokoknya. Warna pelangi ya. Dari satu warna. Demikian juga Elohim yang adalah kasih, dia mencipta, berasal dari kasih, itulah pengampunan, kebaikan, kemurahan, apa semua, dan ajaran, pembentukan, pukulan, ya, disiplin. Dari sini juga ini sumbernya kasih. Karena kalau kasih hanya memberi, nggak mendidik, itu bukan kasih namanya. Ya. Nah, untuk menghajar, membentuk, memproses manusia, Tuhan pakai itu. Iblis dan roh jahat itu Tuhan ciptakanlah itu. Kejadian 3 ayat 1 itu, ular itu adalah binatang yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan. Dan ular ini adalah bukan ular jasmani, karena ular ini bisa ngomong dan juga dia makan debu. Ya, itu ular jasmani itu nggak bisa ngomong, dan juga makannya kodok barangkali atau kambing ya kadang. Yang di dalam Wahyu pasal 12 atau 21 kalau nggak salah itu dikatakan ular adalah, atau naga itu adalah setan, musuh. Kemudian Yohanes 8 juga, dengan 1 Yohanes juga jelas, iblis itu adalah berbuat jahat dari mulanya. Bukan tadinya dia baik, malaikat Lucifer, terus jadi jahat dengan kemauan sendiri. Ini konyol ini ya. Doktrin seperti ini, doktrin kejatuhan iblis, itu sangat membuat Tuhan tuh kehilangan kemahakuasaannya. Nggak ada kehendak bebas. Karena begitu ada kehendak bebas dan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan kehendak bebas makhluknya, itu berarti kita menjadi Tuhan terbatas. Itulah yang dipegang oleh banyak sekali orang dalam kekristenan. Tuhan itu terbatas. Kenapa? Karena dia sumber kebaikan, sementara iblis sumber kejahatan. Bertarunglah itu, dualisme itu. Kadang-kadang kita harus berdoa terus, jangan-jangan dijitak sama iblis, Tuhan lagi tidur entah barangkali atau dia lengah, kita dijitak gitu sama iblis. Itu nggak mungkin dia bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ya, karena dia selalu pikir kalau saya sedang bangkrut, saya sedang kena penyakit, saya sedang ada problem rumah tangga, itu setan itu katanya. Ya, bukan. Iya memang setan, tapi yang ini dulu satu cerita Ayub dulu, saya kasih contoh dulu satu ya. Ayub, ini dulu Ayubnya. Ayub dulu ya, kita lihat Ayub itu orang yang baik, yang apa-apa semuanya itu, dan dia
Kita tahu ceritanya ada Dewan Musyawarah Elohim dan Ayub itu diserang oleh iblis dan orang-orang Sheba. Di sini ada, di sini orang-orang Kasdim menyerang, menghantam baik anaknya, baik hartanya, habis semuanya. Tapi tahu enggak itu siapa yang ngerjain itu? Itu Tuhan yang memutuskan, ya. Dan ya, Ayub bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Artinya Ayub benar ketika dia mengucapkan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bukan iblis, Tuhan yang mengambil. Yang mengambil apa? Mengambil anaknya itu loh. Yang mengambil harta bendanya itu Tuhan, bukan iblis. Memang alatnya itu iblis, dengan orang Kasdim, orang Sheba yang jahat-jahat ini. Dan nanti iblis atau orang Kasdim, orang Sheba kena disiplin Tuhan juga. Tapi itu yang putuskan itu Tuhan, ya. Yang kedua juga bukan hanya itu, Ayub dikasih penyakit busuk. Apa penyakitnya itu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kayak bisul-bisul yang menghasilkan pedih dan gatal, sampai garuk-garuk Ayub dengan beling. Sampai istrinya bilang, kutukin aja Tuhan tuh. Ayub bilang, memang kita hanya bisa mau nerima yang baik aja. Ini katakan ayat yang ke-10. Tapi jawab Ayub, apa kita hanya mau nerima yang baik aja dari Tuhan? Nggak mau nerima yang buruk? Perhatikan nih, ayat bagian bawah. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya bibir Ayub itu betul ketika dia ngucapin yang baik berasal dari Tuhan, yang buruk juga berasal dari Tuhan. Kalau ditanya apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan itu Ayub pasal 42 ayat 5. Karena begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Jadi maksud Tuhan menghajar Ayub dengan menggunakan iblis, orang Sheba, orang Kasdim semua, supaya pengenalan Ayub makin dalam. Itu tuh. Udah makin jelas nggak nih? Udah bisa nggak mengucap syukur dalam segala? Udah bisa melihat nggak pengaturan Tuhan di alam semesta ini? Dalam kehidupan saudara, ada kan kita mengalami macam-macam lah, penyakit lah, apa lagi? Ekonomi, nggak tahu kalau saya ngomong sama konglomerat barangkali nggak pernah. Tapi ingatlah, orang konglomerat juga punya masalah ekonomi, justru mungkin paling banyak. bukan karena kekurangan, justru karena kebanyakan. Jadi ngaturnya bagaimana ini? Ya, rumah tangga, macam-macam. Itu siapa yang bikin? Tuhan. Apa maksudnya? Untuk membuat pengenalan kita lebih dalam. Untuk membuat kita paham, mengenal Tuhan itu. Ya. Jangan sudah pikir kalau ketimpa masalah, setan ini. Barangkali memang setan yang ngerjain, jadi biarinlah, itu memang tugasnya dia. Setan itu udah dari dulu memang tugasnya begitu, pembunuh, pendusta. Udah itu kerjanya, biarin aja dia kerja begitu, karena itu memang tugasnya, ya. Nggak usah ditengking, ditempeleng. Ya, kecuali kalau digerakkan Tuhan untuk menangking, ya boleh-boleh aja. Tapi kadang-kadang kita karena konsep kita yang salah, kita ngomong musir-musir setan semua. Jadi kalau kita ditimpa masalah, ditimpa persoalan, ditimpa apapun juga, penyakit dan sebagainya, kemiskinan dan sebagainya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Bukan mengucap syukur karena miskin, bukan mengucap syukur karena sakit, bukan mengucap syukur karena semuanya itu adalah pengaturan Tuhan dan ada maksudnya. Segala sesuatu kata Tuhan mendatangkan kebaikan, asal kita meresponi dengan syukur. Berterima kasih, terpujilah Engkau karena segala sesuatu berasal dari Engkau, oleh Engkau dan kepada kemuliaan-Mu. Jadi kita bisa percaya ini kayak pengaturan Tuhan. Enggak kayak orang yang tengking sana, tengkang sini, nyalain orang sana sini dan apa, atau nyalain diri sendiri. Kesalahan kita pun dalam pengaturan Tuhan, kayak Adam. Adam itu jatuh ke dalam dosa dalam pengaturan Tuhan. Ada saudara Roma 8 ayat 19-21. Kejatuhan Adam adalah rancangan Bapa untuk memproses manusia agar serupa segambar dengan Dia. Cukuplah ya mengenai ini ya. Percaya ya, pengaturan Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, semuanya dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin.